Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan November 2022. Akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah untuk general, hidup, dan berbagai bidangnya. Ya, disesuaikan saja dengan apa yang dibutuhkan pesan-pesannya. Dan bagian kedua adalah dikhususkan untuk percintaan. Jadi yang single boleh lihat di yang pertama juga nggak apa-apa ya. Timestamp ada di bawah, silahkan kalau kalian nggak pengen denger yang general bisa langsung ke masalah percintaan, pokoknya terserah kalian. Tapi sebelum mulai aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah pembacaan dari energi kolektif ya. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Termasuk kalau kalian tidak sesuai dan tidak cocok dengan cara tarot readernya membacakan, durasinya, penempatan iklannya, dan lain sebagainya. Please silahkan move on ya. Oke lah, yuk kita mulai pembacaan untuk bulan November 2022. Capricorn, ini adalah pembacaan untuk pesan-pesan generalnya ya, mengenai hidup di berbagai bidangnya. Bulan November 2022. Tadi aku udah buka semuanya tapi ada kendala, jadi aku ulang lagi ya. Kita punya Seven of Cup dalam keadaan terbalik di sini, kartunya menghadap ke aku ya. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu ini lagi menghadapi option gitu loh. Jadi ada pilihan-pilihan yang kamu hadapi dan di sini mungkin di awal-awal November ini kamu akan semakin jelas dengan apa yang kamu inginkan, apa yang harus kamu lakukan, tindakan yang harus kamu lakukan. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi menyangkut orang lain ya, di mana kamu mungkin menemukan hal-hal yang berusaha ditutupi sama dia, dirahasiakan, ataupun kamu semakin jelas dan mengenal orang yang dealing dengan kamu ini. Tapi buat beberapa dari kamu, mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kamu yang membutuhkan keputusan ataupun sikap dari kamu yang jelas untuk memilih ini. Cuman pesannya kalau yang aku lihat saat kamu ingin memilih sesuatu, apalagi kalau kamu menghadapi pilihan-pilihan gitu ya. Pastikan kamu tidak hanya melihat layer atasnya atau layer depannya atau layer luarnya. Tapi pastikan kamu benar-benar mengerti dan menyelami ke dalam sehingga bisa jelas. Sehingga kamu tahu pasti apa yang perlu dan harus kamu lakukan gitu loh. Apalagi kalau ini mengenai pilihan-pilihan gitu yang dampaknya cukup signifikan dalam kehidupan ya. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ada sesuatu yang di-reveal gitu ataupun dibukakan untuk kamu sehingga kamu melihat situasi dan kondisinya lebih jelas, lebih terang ya. Ace of Wand dalam keadaan tegap. Aku lihat di sini buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu menemukan satu hobi baru, satu hal yang membuat kamu bergairah, bersemangat ya. Kamu di part kedua ini kalau yang aku lihat kreativitas kamu juga dan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi satu hal yang kamu temui dan kamu baru tahu bahwa kamu tuh suka, bahwa kamu tuh seneng ngelakuin ini dan bisa jadi ya buat beberapa dari kamu selama ini mungkin terjebak akan satu rutinitas yang bikin kamu bosen, ya kayaknya bikin, eee, perasaan kamu flat, nggak ada semangat. Nah di sini tuh kalau yang aku lihat kamu menemukan ataupun kamu berusaha mencari. Mungkin kamu jadi suka naik sepedaan gitu ya, ataupun kamu, melakukan olahraga ataupun kamu, nemuin kesukaan baru, mungkin kamu jadi suka belajar, programming, ataupun kamu bermusik, ataupun kamu menggambar dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang membuat kamu tuh jadi bergairah gitu ya. Tetapi buat beberapa dari kamu ini bisa jadi mengenai seseorang yang bikin kamunya jadi tertarik gitu ya.
dan attraction itu bikin kamu lebih bergairah gitu. Kita punya Seven of Swords di sini ya. Buat beberapa dari kamu, ini ada satu hal yang rasanya ditinggalkan seseorang tapi halfway gitu loh. Maksudnya adalah unfinished situation. Sesuatu yang tidak diselesaikan tapi udah ditinggalin. Ini bisa mengenai pekerjaan, kerjasama, bisnis, hubungan juga bisa ya. Di saat orang ini ya udah mengambil apa yang dia bisa ambil, membawa apa yang dia bisa bawa gitu ya, tanpa memberitahukan orang yang dealing dengan dia di dalam situasi ini, dia punya sesuatu yang baru, dia merasakan ada sesuatu yang lebih baik untuk dia, di mana dia ngerasa dalam situasi yang dia mau tinggalin ini sudah tidak ada lagi yang gue butuhin di sini, udah nggak menguntungkan, udah nggak bikin gue nyaman, tapi gue juga nggak mau dealing karena ini energinya adalah ya kayak nggak berani menghadapi masalah, ataupun dia merasa percuma aja, ngomong juga nanti ini orang nggak bakal terima, ngomong juga nanti ini orang nggak bakal bolehin, ngomong juga ini orang akan mempersulit gue dan gue bakal dijebak lagi gitu ya, ataupun nggak bakal bisa keluar lagi dalam situasi ini. Ya udahlah, gue tinggalin aja. Itu energinya seperti itu. Ini bisa kamu yang ingin meninggalkan satu situasi untuk hal yang ingin kamu kerjakan ini. Bisa jadi ini merupakan kamu pengen melakukan seperti bisnis ataupun pekerjaan atau aktivitas yang baru dengan meninggalkan hal yang lama gitu ya. Tetapi ingat ya, mengenai kalau kamu punya satu komitmen ataupun mempunyai satu kontrak gitu loh, ini diselesaikan dulu. Karena kalau yang aku lihat, ini hal yang ditinggalkan ini menyebabkan satu damage, menyebabkan satu kerusakan yang mungkin dampaknya tidak langsung, tidak langsung lah ya, tapi ini bisa membuat situasi yang kamu kira tidak apa-apa bisa jadi apa-apa gitu loh. Jadi kalau misalnya ini adalah kamu, selesaikan dulu satu masalah baru memulai hal yang baru, atau ini adalah message untuk kamu untuk berhati-hati dengan orang yang dealing dengan kamu. Orang yang mengambil keuntungan, orang yang mungkin mau nipu kamu atau ngutangin utang sama kamu dan lain sebagainya. Ini hati-hati gitu ya, karena aku ngelihat sign-nya gitu ya, yang bisa menyebabkan ini, kerusakan ini. Jadi ini kan message ya, bisa ini adalah hal yang kamu butuhkan. Karena kadang-kadang kita saking tertariknya, karena saking bergairahnya, karena saking ininya, itu kita jadi tidak melihat. Dan orang yang melakukan ini tuh bisa kadang-kadang memanipulasi kita dengan apa yang kita pengen lihat. Jadi orang ini mempergunakan situasi, mempergunakan perasaan kita, mempergunakan kondisinya gitu ya, membuat kita jadi nggak melihat apa yang bakal mereka lakuin. Nah, ini hati-hati ya, karena kalau enggak ini bisa menyebabkan masalah gitu. Ini adalah untuk Capricorn yang general ya. Kita lanjut lagi ke pembacaan yang cinta asmara. Ini adalah pembacaan untuk cinta asmara sesi kedua, dan lebih difokuskan untuk yang ada dalam hubungan ya, relationship, yang sedang dealing dengan seseorang. Oke, yuk kita lihat apa ceritanya. Five of Pentacles, Love in the Cold. Kalian bisa jadi sedang mengalami masa sulit ya, masa sulit di dalam hubungan kamu. Dan buat sebagian mungkin ini kayak kamu ngerasa perasaan kamu, diri kamu diabaikan, ditelantarkan, tidak dipentingkan, tidak dihormati gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin pasangan kamu sibuk sendiri, atau ada hal yang
mereka lebih prioritaskan, mereka lebih pentingin daripada kamu, sedangkan kamu di sini kalau yang aku lihat, kamu sedang punya satu kesulitan, sedang punya satu kesusahan gitu ya yang membebani kamu dan kamu ngerasa harus menjalani hal ini, menanggung hal ini tuh sendirian gitu loh. Tidak ada kayak, kan gue kan seharusnya kan apa ya, ada yang sepenanggungan sama gue. Ini kan hubungan antara kita berdua. Kenapa kok gue sekarang ada di sini sendiri, ngerasain sedih sendiri. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berada dalam satu hubungan yang membuat kamu kayak, gue bersama dengan seseorang, tapi kok gue ngerasa kesepian. Gue ngerasain jauh, dia lebih memilih hal lain ataupun orang lain gitu ya, dibandingkan gue. Sedangkan apa yang menjadi kebutuhan gue, apa yang menjadi kepentingan gue, apa yang mau jadi kemauan gue tuh tidak dihargai ataupun tidak diperhatikan. Tapi ini ada kayak apa ya, rasa-rasa di mana kamu ini ngeflip ya, Four of Swords, kamu kayak ngerasa ditinggal gitu loh, ngerasa ditinggalin. Four of Swords, buat beberapa dari kamu lagi merenung, lagi banyak merenung, lagi banyak butuh waktu, banyak butuh ruang gitu ya. Kamu butuh ketenangan, kamu sedang mencari peacefulness itu gitu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu memutuskan, bisa jadi ini kamu ataupun kamu dengan orang yang dealing dengan kamu ini memutuskan untuk memberikan waktu dan ruang satu dengan yang lainnya untuk bisa berpikir gitu ya mengenai apa tindakan ataupun apa langkah selanjutnya, karena bisa jadi kayak nggak bisa nemuin jalan keluar gitu loh. Dan kalau yang aku lihat, kenapa butuh ini? Karena bisa jadi di saat kalian berusaha untuk membicarakan gitu ya situasi ini antara kamu berdua, ini selalu nggak bisa ketemu. Masing-masing kayak punya egonya sama-sama gitu loh. Yang satu merasa benar, yang lain juga ngerasa benar, yang satu pengen didengar, yang lain juga pengen didengar gitu ya. Tetapi tidak ada rasa saling. Jadi ingin mempertahankan egonya masing-masing sehingga setiap kali kalian bertemu ataupun berdiskusi, akhir-akhirnya jadi berantem. Karena masing-masing berlomba-lomba ingin menjadi pihak yang benar, pihak yang harus paling didengarkan, pihak yang harus diikuti gitu. Dan buat beberapa dari kamu ini kayak ada rasa gue harus berkompetisi. Bisa jadi ini kayak kamu sama dia kayak kompetisi bener-beneran yang tadi aku bilang gitu ya. Siapa yang paling ini, gue yang paling dirugikan, dia juga paling dirugikan, gue yang paling tersisa. Nah kayak begitu gitu ya. Sama kompetisi gue yang paling bener, gue yang paling punya hak, gue yang paling gitu. Akhirnya ini nggak pernah bisa ada jalan keluar. Ataupun ini adalah kamu selalu ngerasa harus berkompetisi dengan hal lain di dalam hidupnya dia, dengan pekerjaannya, dengan kesenangannya, dengan hobinya, dengan mungkin teman-temannya ataupun dengan keluarganya. Kamu kayak seakan-akan gue ngerasa selalu di nomor sekian kan. The Sun card dalam keadaan tegap dan Two of Pentacles, ya. Yang kamu inginkan adalah balance di sini, keseimbangan, ya. Dan ini adalah saat dimana kamu mulai mempertanyakan mengenai terus kapan dong gue bisa happy, terus kapan dong gue bisa ngerasain kebahagiaan itu gitu loh, happiness itu. Tapi kalau aku lihat sampai di sini gitu ya ceritanya. Kamu mungkin terlalu menggantungkan atau mengandalkan kebahagiaan kamu tuh kepada hal lain. Ini message-nya. Ini adalah kamu menemukan kedamaian itu, ketenangan itu, kebahagiaan itu bukan dari luar tetapi dari dalam. Karena
Sangat ringkih sekali kalau kamu mengandalkan hal tersebut dari luar. Tapi kalau ini bisa kamu dapetin dari dalam diri kamu, ya, kamu bisa bisa fokus dan bisa bisa happy walaupun hanya dengan diri kamu sendiri, percaya akan value kamu gitu ya. Kamu nggak menggantungkan kebutuhan-kebutuhan kamu akan kebahagiaan kamu itu ataupun diri kamu kepada orang lain, kamu tidak akan mudah terkontrol oleh orang lain ataupun situasi dan kondisi. Ya, buat beberapa ya bisa saja ini sudah masuk ke dalam rumah tangga ya, karena di sini kalau yang aku lihat ini ada pertimbangan-pertimbangan. Kamu sedang mempertimbangkan sesuatu ini di sini. Dan di sini bisa jadi ada satu orang yang ingin bebas, ingin lepas. Dan sebagian dari kamu mungkin berhubungan dengan orang yang nggak banyak mau mikir, nggak banyak mau susah, mau ribet, mau pikiran yang ke depan lah segala macam. Dia masih seperti anak-anak, pikirannya belum panjang ke depan, belum punya planning ke depan. Mungkin pun mereka masih belum stabil di dalam emosinya, ya, masih sana sini, masih iya enggak, maju mundur. Walaupun buat beberapa dari kamu sudah masuk di dalam rumah tangga, tapi kamu berhubungan dengan orang yang cara berpikirnya masih kekanak-kanakan. Jadi yang dipikirin adalah hanya kepentingan dia, kesenangan dia, dan segala sesuatu mengenai kesenangan, sehingga kalau begitu susah sedikit dia langsung cabut, ataupun begitu susah sedikit dia langsung lepas tangan, ataupun dia langsung melakukan sesuatu yang kayak demo gitu loh, kayak demonstrasi. Gue nggak mau nih kalau misalnya ribet, udah gue pergi, gue nggak mau ngomongin, gue nggak mau ini. Jadi ada sikap-sikap ataupun sifat-sifat yang masih seperti anak kecil, baik itu pun buat beberapa dari kamu, dari cara dia dalam kehidupannya dia mungkin pekerjaan juga nggak stabil gitu ya, bahkan pokoknya cuman kayak fokusnya ke main, seneng-seneng, mungkin sama kehidupan sosialnya, mungkin main beneran, main game terus gitu ya, sehingga kamu ngelihat, ini gimana sih kok jadinya gua aja gitu loh yang dibebanin, kok gua aja. Nah ini kamu mulai mempertimbangkan situasi dan kondisi kamu dengan apa yang menjadi tujuan kamu, tujuan ke depannya. Pasti kan semua orang tujuannya pengen bagus, pengen baik, pengen berkembang, pengen makin baik lagi gitu loh intinya ke depannya. Nah sekarang dengan situasi ini gimana ya? Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ada satu keinginan di mana kamu pengen mereka lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih mateng, lebih stabil gitu ya. Tetapi kamu ngelihat kok orang ini susah diaturnya, gue nggak bisa ngontrol dia. Apakah dengan membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius bisa mengubah? Ingat ya, tidak ada yang bisa mengubah orang lain kalau bukan dirinya sendiri. Dan banyak sekali orang mempunyai satu pikiran bahwa mereka bisa merubahnya dengan menikah, dengan punya anak. Padahal itu semua hanya akan membuat masalah-masalah baru di kedepannya. Oke, kita lihat ya sedikit mengenai dua sisi ini. Ace of Swords dan The Chariot. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan LDR, ya. Buat sebagian dari kamu, kalau yang aku lihat ini ada orang yang tidak mengutarakan satu kebenaran, tidak mau mengambil sikap, tidak mau mengambil satu keputusan, satu tindakan, banyak blunder gitu loh. Tapi mereka kayak mau mengarahkan, ya, kayak misalnya ini hubungan nih, mereka mau mengarahkan ke arah yang mereka tuju, tapi mereka tidak mau atau tidak berani atau tidak siap untuk mengambil satu sikap ataupun satu tindakan atau satu keputusan ini. Sehingga ya akhirnya kemana-mana gitu loh. Akhirnya ke arahnya ya ngaco gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin ada masalah dalam komunikasi, ada yang tidak mau ngomong gitu ya. Iya, ini Knight of Cup dalam keadaan tegap ya. Di sini ada Six of Cup. Kalau yang aku lihat
Ini orang yang kamu hadapi bisa jadi orang yang buat beberapa dari kamu ngerasa ada satu ikatan yang spesial ataupun sesuatu yang rasanya nggak bisa dideskripsikan gitu loh. Sehingga makanya kamu banyak berkompromi dengan sifat mereka ataupun dengan sikap mereka. Mereka ini, orang yang mengikuti pokoknya yang mereka ikuti itu perasaan-perasaan, emosi-emosi gitu ya. Dan kamu tidak pernah kayak, kayak rasanya gitu ya, rasanya tuh kayak gue nggak pernah bisa menjamin atau yakin bahwa orang ini tuh akan tinggal menetap gitu loh. Karena kamu juga mungkin bisa ngelihat dia mungkin seperti itu juga sama orang lain. Ramah dengan orang lain, ngomongnya juga manis gitu ya, ataupun memang dasarnya mereka memang supel gitu ya, memang, ya bisa dibilang kayak disukai lah gitu. Cuman aku ngelihat buat beberapa, mungkin kamu ngerasain, bisa jadi ya kayak, dia adalah soulmate gue, bisa jadi dia adalah twin flame gue dan segala macam. Dan kadang-kadang di saat kita menemukan penjelasan-penjelasan yang bikin kamu memaklumi situasi dan kondisi kamu, sehingga memaklumi situasi yang terjadi, oh memang harus begini, emang harus begitu. Dan akhirnya membuat orang terjebak dalam satu hubungan yang toksik. Ya, jadi harus peka-peka. Kalau aku lihat di sini, peka-pekalah melihat ya, dan jangan memakai, karena kalau kita kekeh nih sama ego kita, kita akhirnya berusaha memaksakan dan membuat membuat satu pengkondisian gitu loh terhadap si situasi ini, agar kita ngerasa benar kita walaupun sakit, walaupun merugikan, walaupun nggak bagus, walaupun nggak sehat buat kita tetap ngejalanin aja. Nah ini aku harap kalian bisa mengambil satu, keputusan yang bijak, yang terbaik untuk diri kalian. Oke? Ada hal mengenai masa lalu, ya. Buat beberapa dari kamu mungkin hal yang terjadi ini bukan hanya terjadi sekali tetapi sudah beberapa kali terjadi ya, di mana mereka datang, pergi, baik-baik. Nah, saat mereka datang dan baik-baik, kamu lihat apa pattern-nya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Sehingga kamu bisa tahu apa yang mendasari mereka saat mereka lagi mengikuti apa yang kalian mau itu, gitu ya. Oke, Capricorn, ini adalah readingan cinta asmara untuk kamu. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.